التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب كتاب ذكر بعض الأوقات باب ذكر رجب إلى قوله الأول. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رأى هلال شعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau apabila sudah melihat tanda masuk bulan Rajab, maka beliau membaca doa Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, itu doanya Nabi. Warada fil hadis, dan diriwayatkan di dalam hadis, telah datang di dalam hadis, fadlu Rajab ala sa'iris syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Al-Quran dibanding kalam yang lain. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku dibanding nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillah ala khalqihi ajma'in. Dan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku dibanding dengan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Berarti yang paling utama bulan Ramadan, seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Nah, salis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulannya saya, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulannya umat saya. Beliau katakan Rajab bulannya Allah. Di bulan Rajab dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat, beristighfar, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Al-Habib Al-Habib Alawi bin Syahab, kakeknya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Kakek beliau namanya Al-Habib Alawi bin Syahab, ini wali besar pada masanya, wali Allah. Beliau bilang siapa yang membaca istighfar itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, wahai Tuhanku ampuni aku, sayangi aku, terima taubatku, yang membaca istighfar itu bulan Rajab setiap malam habis Isya 70 kali, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dianjurkan banyak-banyak istighfar, bertaubat di bulan Rajab. Nabi Muhammad menyatakan bulan Sya'ban adalah bulannya saya, kata beliau. Kenapa? Bulan Sya'ban bulannya saya, kata Nabi, bulannya Nabi Muhammad. Karena di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah yang tidak didapatkan oleh makhluk yang lain. Apa itu?
Allah turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam kepada beliau. Itu perintah Allah menyatakan bahwasanya Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Ini kemuliaan Nabi dapatkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban beliau katakan bulannya saya, kata beliau. Kemudian dan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Karena semua kemuliaan yang Allah curahkan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibadah sunnah dilipat gandakan seperti ibadah wajib. Kemudian di situ ada Lailatul Qadar yang ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Semuanya Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad. Serahkan limpahan rahmat di 10 yang pertama, ampunan di 10 yang kedua, limpahan pembebasan api neraka di 10 yang ketiga. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad beliau meriwayatkan bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Ketika naik di tangga yang pertama, beliau bilang amin. Ketika naik di tangga yang kedua, beliau bilang amin. Dan ketika naik ke tangga yang ketiga, beliau bilang amin. Setelah itu para sahabat bertanya akan hal tersebut. Kenapa beliau mengatakan amin ketika menaiki 3 tangga itu? Setiap tangga mengatakan amin. Maka beliau menjawab, ketika saya menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepada saya. Malaikat Jibril berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sengsara atau celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya belum diampunkan. Faqultu amin, maka saya katakan amin, kata Nabi. Ketika naik ke tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayh au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sengsara atau celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi dengan sebab kedua orang tuanya itu dia tidak bisa masuk syurga. Kemudian ketika menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril kembali berkata, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sengsara atau celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi. Itulah jawaban Nabi Muhammad kenapa beliau mengatakan amin 3 kali. Pertama tentang bulan Ramadan, yang kedua tentang orang tua, yang ketiga tentang salawat kepada beliau. Ar-rabi' yang keempat, qala ba'dhum jadi tadi itu tiga-tiganya tuh ya. Tadi itu Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau naik mimbar di tangga yang pertama, beliau bilang amin. Tangga kedua, tangga ketiga, beliau juga bilang amin. Ditanya oleh sahabat akan hal tersebut, apa beliau jawab? Malaikat Jibril datang kepada saya. Ketika saya menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan
fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Sengsara atau celakalah seorang hamba yang mendapatkan Ramadan tapi ketika keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, maka saya mengatakan amin. Naik tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Celakalah, kata malaikat Jibril. Ketika menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata apa? Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dengan sebab itu dia tidak bisa masuk syurga. Saya mengatakan amin. Yang ketiga, syaqiyah, ketika naik ke tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, syaqiyah abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadamu, maka saya mengatakan amin. Ini doa dipanjatkan oleh malaikat Jibril, malaikat paling mulia, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, makhluk paling mulia. Artinya doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ar-rabi' yang keempat, qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, Rajab syahruz zar'i. Rajab itu adalah bulannya menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban adalah bulannya menyirami tanaman. Menyirami, dikasih pupuk, itu bulan Sya'ban. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Memanen apa? Memanen tanaman yang sudah ditanam itu. Bulan Ramadan kita panen tanamannya. Dengan apa memanennya? Dengan beribadah kepada Allah, sehingga curahan limpahan kebaikan di bulan Ramadan kita raih semuanya. Artinya maksudnya begitu. Maksudnya nanti masuk bulan Rajab tuh latih dah diri. Latih diri. Memang setiap hari seharusnya melatih diri untuk menjauhi maksiat, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau masuk bulan Rajab, harus lebih dilatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi maksiat, banyakkan taat, banyakkan istighfar. Tuh, dirinya dilatih untuk menghadapi apa? Nih, untuk menghadapi event besar, untuk menghadapi acara yang besar. Acara apa itu? Ramadan. Acara panen raya. Panen apa? Bukan panen jagung nih. Panen ampunan, panen pahala, panen rahmat, panen pembebasan api neraka dari Allah SWT, panen keberkahan. Makanya siapkan. Apa yang mau disiapkan, Ustaz? Karung, truk, kontainer, siapkan. Untuk apa? Ini untuk manen. Mau manen itu harus siapkan. Ente mau dapat banyak, siapkan kendaraan yang besar. Biar nanti ketika manen banyak dapatnya, banyak masuknya, banyak muatnya, banyak yang untuk dibawa pulang. Bawa pulang kemana? Bawa pulang ke akhirat. Nah, dari mulai Rajab tuh siapkan memang kendaraannya. Tengok bannya rosak enggak? Bensin ada enggak? Apa itu? Istighfar. Siapkan. Zikir, ibadah, taat, jauhi maksiat, Sya'ban, banyak sholawat, sehingga masuk bulan Ramadan dah siap dah. Siap, tinggal menampung hasil panenan kita. Itu kata para ulama. Al-khamis, yang kelima, man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahu Allah min Ramadan ila Ramadan. Artinya, man qama bi hurmati Rajab, siapa yang menjaga kemuliaan bulan Rajab, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, maka Allah akan beri dia taufik hidayah untuk bisa menghormati kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi orang yang bulan Rajab dia jaga dirinya, tidak mau melakukan perbuatan maksiat, rajin taat, dia hormat sama bulan Rajab, maka Allah akan beri dia taufik hidayah
untuk bisa menghormati bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban, siapa yang hormat dengan bulan Sya'ban, menghormatinya, artinya tidak maksiat, takut, taat kepada Allah, maka waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Maka Allah akan beri dia taufik hidayah untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang hormat memuliakan bulan Ramadan, hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan, maka Allah akan jaga dia akan berada di dalam penjagaan Allah dari Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya. Wa ballagha ma ballaghahu ahlul mahabbah wal irfan, dan Allah akan menyampaikan dia seperti Allah menyampaikan orang-orang yang penuh dengan cinta dan dekat kepada Allah SWT. Artinya Allah akan naikkan derajat dia ke derajat para pecinta-pecinta Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, artinya wali-wali Allah SWT. Karena apa? Karena menghormati Rajab, menghormati Sya'ban, menghormati Ramadan. Kemudian wal ihtiram, apa itu? Apa itu maksudnya? Menghormati bulan Rajab, menghormati bulan Sya'ban, menghormati bulan Ramadan. Maksudnya apa? Wal ihtiram maksudnya adalah wamtisalul ma'murat, melaksanakan perintah-perintah Allah, wa ta'zimuha walau mandubah, dan mengagungkan perintah Allah walaupun itu sunnahnya Nabi. Jadi walaupun sunnah tetap diagungkan. Yang wajib laksanakan semuanya, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah laksanakan semampunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Maksudnya ini amalan sunnah. Jadi amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang selalu dilakukan, tapi walaupun sedikit. Salat duha setiap hari misalnya tidak bisa 8 rakaat, 2. Tidak apa-apa, tapi tiap hari. Salat tahajud tidak bisa banyak, 2 rakaat. Tidak apa-apa, tapi tiap hari. Daripada banyak tapi tidak istiqomah, Allah tidak suka. Tapi kalau yang namanya wajib, harus semuanya. Tidak ada kata-kata daripada tidak. Ente sholat satu hari berapa kali? Cuman 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh belum bisa. Daripada enggak. Tidak bisa tuh kalau subuh tuh. Apa kalau yang wajib tuh tidak bisa kata-kata daripada tidak. Tidak bisa, harus semuanya. Kalau yang haram harus tinggalkan semuanya. Kalau yang sunnah semampunya. Yang penting istiqomah. Nah, kemudian tuh, arti daripada menghormati bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib semuanya, tambah dengan yang sunnah semampunya. Tuh, wajtinabul manhiyat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa ta'zimuha, dan mengagungkannya, walau makruhah, walaupun itu perbuatan yang makruh. Makruh itu tidak dosa. Bahkan kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan tidak berdosa, cuma tidak disenangi oleh Allah. Makruh tidak disenangi oleh Allah, tapi tidak berdosa. Justru kalau ditinggalkan dapat pahala. Apa contohnya makruh? Ada sop depan kosong, dia nyuruh orang lain maju, makruh. Kecuali yang sudah ditentukan sopnya, memang tidak boleh pindah-pindah dia. Tapi kalau bukan ditentukan, ya, seperti ada beberapa orang itu kan, anak-anak yang soleh itu yang sudah ditentukan sopnya, itu tidak boleh pindah. Nah, tapi kalau dia sholat di luar, bebas mau sop berapa, tahu-tahu depannya ada kosong, jangan suruh orang maju, kita yang maju. Kalau ente nyuruh orang maju, makruh hukumnya. Al-isar fil ibadah makruh. Al-isar fil umurid dunyawiyah makruh. Wal isar fil umuril ukhrawiyah mustahab.
Mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat makruh hukumnya. Makan di rumah makan sama teman ente mau bayar, terus teman ente juga mau bayar. Kalau urusan dunia sunnah, ente makan, teman ente belum makan, bagi dua, atau tinggal sedikit dikasihkan, ya itu sunnah kalau urusan dunia. Nah, kemudian as-sadis yang keenam, i'lam, ketahuilah, anna Rajaba syahrul fadil, sesungguhnya Rajab itu bulan yang mulia, wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan ibadah di bulan Rajab mendapatkan pahala yang besar, khususan as-shaum fihi wal istighfar, khususnya puasa di bulan Rajab dan istighfar. Puasa Rajab sunnah. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Kalau ente puasa tapi lemah mau belajar ilmu agama, tidak usah puasa, belajar aja ente rajin-rajin, itu lebih afdal. Wa taubah, dianjurkan banyak bertaubat, minal auzar, dari dosa-dosa. Akhbirhum, sok wahid ya gumun. Naam. Wala taghful an sayyidil istighfaril warid anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lalai membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu istighfar yang paling mulia. Apa itu istighfar paling mulia? Yang biasa kita baca di al-wirdul latif, fil wirdil latif ba'da subuh, ya. Habis subuh wirdul latif yang bisa kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku, engkau adalah, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'abduka. Allahumma tarbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan melaksanakan janji kepadamu sebisaku. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari apa yang, dari perbuatan jelek yang aku lakukan. Abu udaka bi ni'matika alayya, aku mengakui bahwasanya engkau memberi nikmat kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui tentang dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali engkau. Itu istighfar yang paling utama, istighfar yang paling afdal itu tadi. Kalau salawat yang paling afdal apa? Salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita baca di tasyahud akhir. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling afdal. Kalau tadi istighfar yang paling afdal. Nah, as-sabi', yang ketujuh, faidah li ibqa'id duraimat fi jami'is sanah. Ini ada suatu faedah untuk tetap agar rezeki tidak putus. Duraimat, duraimat itu isim tasghir dari dirham. Dirham jamaknya dirhamat, isim tasghirnya duraimat. Untuk biar agar selalu ada rezeki, akhirnya rezekinya lancar, tidak putus, fi jami'is sanah, sepanjang tahun, al-ityan bihadzal zikir, membaca zikir ini. Zikir apa? Fi akhir Jum'ah, akhir Jumat min Rajab, dari bulan Rajab, halal khutbatis saniyah, ketika khatib khutbah yang kedua. Baca apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, berapa kali? Khamsa wa thalathin, 35 kali. Wa qad jarrabahul katsiru,
dan banyak dari para ulama, para orang-orang soleh telah melakukan, mencoba hal tersebut. Wa sahha indahum, dan itu terjadi pada diri mereka. Artinya rezeki mereka lancar, rezeki mereka tidak putus, berkecukupan sepanjang tahunnya. Itulah sebagian keutamaan bulan Rajab yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Jangan lupa masuk pertama malam bulan Rajab, mulai baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadan. Kemudian setiap malam bulan Rajab habis Isya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali. Kemudian minimal habis Isya. Lebih bagus lagi tambah habis subuh juga dibaca 70 kali. Nah, zikru Sya'ban wan nisf minhu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah naltaqi fil usbu'il ati fi lutfin wa khairin wa afiyah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wajudan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal hambi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaib. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin min as-sahabat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ila arwah al-rabat al-a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama al-'amilin fuqaha al-muhaddisin qurra al-fasir salat as-sufiyah wal muhaqqiqin wa ila arwah awliya illahi ajma'in khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sulaiman Furayma Jami' Sadatina al-Ba'alawi thumma ila arwah جميع أولياء الله عباد الله الصالحين مشايخنا خصوصا أبونا الحبيب حسن بن أحمد باهر سيد محمد بن علي الملك جميع مشايخنا وصليهم ورزق بن حبيب صالح بن أحمد بن مصطفى بن سلام عدد سيدي ثم إلى محمد شريف وصلى الله عليه وسلم بن أبي بكر المطلب بن حبيب حسين بن أحمد قدير بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد عبد الرحمن عبد ثم إلى روح عثمان الشريف وراضي بن عبد الرحمن البيتي ثم إلى أرواح واذكروا أمواتكم اللهم ينفعنا بك بالبصر الفاتحة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الحشان والدرج وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.